Semakin kita menyadari kalau kita membutuhkan anugerah, maka pengertian kita tentang anugerah akan semakin bertambah. Gitu. Contohnya, ketika perempuan yang kedapatan berzina, ketika itu perempuan itu diseret karena dia tahu bahwa dia akan mati. Kematian ada di depan mata. Dia sudah putus asa. Nggak mungkinlah selamat. Maksudnya nggak mungkin terlepas dari hukuman. Dia akan dirajam sampai mati. Tapi pada saat itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat membawanya kepada Tuhan Yesus dengan tujuan supaya bisa menjebak Tuhan Yesus lewat kisah si perempuan yang berdosa ini. Lalu mereka berkata kepada Tuhan, ini ada perempuan berdosa nih. Menurut hukum Taurat dia harus dihukum mati dengan dirajam. Gimana menurut guru? Pada saat itu Tuhan Yesus menulis di tanah. Kita nggak pernah tahu apa yang dituliskan. Lalu tiba-tiba Yesus mengeluarkan sebuah pertanyaan. Siapa di antaramu yang tidak berdosa? Lemparkan batu lebih dahulu. Itu mencengangkan karena perkataan Tuhan itu menemplak hati mereka. Akhirnya dari yang paling tua mengundurkan diri sampai yang paling muda menyadari bahwa nggak ada lagi nih yang tua-tua. Akhirnya mereka pun kocar-kacir pergi. Sehingga Yesus berkata kepada perempuan berdosa itu, hai perempuan, adakah yang menghukum kamu? Dan perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, nah ini yang saya suka. Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita seringkali berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi awas, mataku memperhatikan kamu. Sekali lagi kamu berbuat salah, sekali lagi kamu melanggar, sekali lagi kamu berbuat dosa, nggak ada dispensasi, kamu akan dihukum. Tapi perempuan itu mendengar ketika Yesus berkata, aku juga tidak menghukum kamu. Itulah anugerah. Si perempuan itu ketika mendengar, aku juga tidak menghukum kamu. Saat itulah ketika dia tertangkap, dia menyadari betapa pentingnya anugerah. Makanya perempuan itu punya pengertian yang semakin bertambah tentang anugerah. Tapi kalau kita nggak membutuhkan anugerah, kita nggak pernah punya pengertian tentang anugerah yang semakin bertambah. Makanya kesadaran akan kebutuhan anugerah itu penting. Makanya ada banyak peristiwa dalam hidup kita, seringkali Tuhan izinkan kita mentok. Seringkali kita masuk dalam sebuah kubangan dan nggak sanggup keluar dari kubangan itu. Tuhan izinkan itu. Seringkali ada banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita berdarah-darah dan membuat kita sepertinya nggak mungkin bisa terlepas dari peristiwa itu dengan keluar dengan sebagai pemenang. Pada saat itu kita punya satu kesadaran tentang anugerah. Atau sama seperti perempuan yang pendarahan. Dia sudah berupaya dengan kekuatannya pergi ke tabib-tabib, atau mungkin ke sinse-sinse, atau pergi ke dokter yang yang terkenal. Dokter itu sangat pintar, obatnya itu bagus. Sampai akhirnya perempuan itu melewati masa-masa kekayaannya, mulai dari banyak, sedikit demi sedikit mulai berkurang karena buat pengobatan. Dan sampai akhirnya
12 tahun berlalu, dia udah nggak punya apa-apa lagi, sakitnya tetap ada padanya. Disitulah dia sadar dia butuh anugerah. Dan ketika kita menyadari akan kebutuhan akan anugerah itu semakin besar, harusnya kita dalam hati kita tuh kebutuhan akan anugerah itu memunculkan pengertian tentang anugerah itu semakin bertambah. Jadi seseorang bisa dapetin anugerah itu dimulai dari kebutuhan di mana kita tuh nggak berdaya, di mana kita tidak punya kemampuan untuk berdiri lagi, kita sudah benar-benar habis, patah, dan nggak punya kekuatan sedikit pun. Pada saat itulah kesadaran akan kebutuhan untuk anugerah semakin besar.